Nabi Zakaria adalah paman dari Maryam. Istri Nabi Zakaria dan Ibunda Maryam adalah kakak beradik. Ibunda Maryam bernama Hannah, sedangkan ayahnya bernama Imron. Kisah keluarga Imron dijadikan sebagai salah satu nama surat dalam Al-Quran, yaitu Surat Ali Imron. Pada saat Maryam masih dalam kandungan, Imron dan Hannah telah bernazar kepada Allah untuk menyerahkan anaknya kelak menjadi orang yang taat kepadanya. Namun, sang ayah yaitu Imron meninggal saat Maryam masih berada dalam kandungan ibunya. Setelah Maryam lahir dan dapat mulai berpikir, Hannah menyerahkan Maryam kecil dalam pengasuhan Nabi Zakaria. Pada suatu hari, Nabi Zakaria menemui Maryam remaja sedang duduk di mihrabnya. Beliau memperhatikan ada banyak makanan di dekat Maryam. Karena penasaran, Nabi Zakaria bertanya kepada Maryam, "Wahai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rejeki kepada siapa saja yang dikehendakinya tanpa hisab." Nabi Zakaria terkejut mendengar jawaban dari Maryam. Dari peristiwa itu, timbul semangat besar dalam diri Nabi Zakaria. Sesampainya di rumah, dalam mihrabnya, beliau beribadah sambil menangis dan berdoa dengan suara merendah. "Ya Allah, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa." Belum sampai Nabi Zakaria menyelesaikan ibadahnya, Allah mengabulkan doanya lewat perantara malaikat Jibril. Sesungguhnya Allah menyuruhku untuk menyampaikan kepadamu sebuah kabar gembira. "Apa itu, wahai Jibril?" Atas kesabaranmu dalam berdoa, Allah mengabulkan permintaanmu dengan balasan berkali-kali lipat. Pertama, Allah akan memberikanmu keturunan seorang anak laki-laki. Kedua, Allah memberikan nama Yahya kepadanya, yang mana belum ada seorang pun yang memiliki nama serupa. Ketiga, kelak dia akan menjadi orang yang membenarkan kedatangan Isa alaihissalam. Keempat, dia seorang panutan. Kelima, dia tumbuh menjadi orang yang pandai menjaga diri dari zina. Keenam, Yahya dewasa akan menjadi seorang nabi sama sepertimu. Ya Allah, bagaimana mungkin aku bisa mendapatkan seorang anak, padahal aku sudah tua dan istriku seorang yang mandul. Demikianlah Allah berbuat apa yang Dia kehendakinya. Kalau begitu, beri aku sebuah tanda bahwa istriku telah mengandung. Allah berfirman, "Tandanya bagimu, kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama 3 hari kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya, serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari." Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah atas segala karunia yang Engkau berikan kepadaku, ya Allah. Kemudian beliau segera mengabarkan kepada istrinya. "Wahai istriku, kita akan punya anak." "Hah? Benarkah itu, wahai suamiku? Aku akan mengandung seorang anak." "Iya benar, seorang anak laki-laki bernama Yahya. Allah telah mengabulkan doa kita selama berpuluh-puluh tahun." Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Anbiya ayat 90. Maka kami memperkenankan doanya dan menganugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Demikianlah akhir kisah kekuatan doa Nabi Zakaria dalam meminta keturunan. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, jangan pernah berputus asa dalam berdoa. Kedua,
Ketika kita meminta sesuatu kepada Allah, harus sabar dan konsisten. Pada saatnya, Allah akan mengabulkannya, lebih dari yang kita harapkan. Ketiga, kisah Nabi Zakaria ini membuktikan kepada kita bahwa kekuasaan Allah tidak terbatas. Seperti kisah istri Nabi Zakaria yang mengandung seorang anak di usianya yang sudah tua. Suatu hal yang mustahil terjadi pada manusia biasa. Namun, saat Allah berkehendak hal itu terjadi, maka terjadilah. Wallahu a'lam bishawab.